Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang penyebaran patogen, daur besar penyakit tanaman, terjadinya epidemi dan peramalannya, serta rumus epidemiologi. Next. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Nur Yahya, NIM 096. Nama saya Ahmad Nur Siddiq, NIM 099. Nama saya Dori Dewantoko, NIM 109. Nama saya Iksan Satria Dinugroho, NIM 125. Saya Alfian Oktavialdi, NIM 127. Saya Ilham Wisnu, NIM 147. Saya Muhammad Aris Tionugroho untuk NIM 149. Next. Nah, untuk penyebaran patogen, agen penyebaran patogen ada biji, air, angin, serangga, manusia, dan tanaman yang sudah terpapar patogen. Next. Nah, untuk penjelasan singkatnya, yang pertama, biji. Biji yang dipakai untuk benih dapat mengandung patogen dan dapat terbawa ke tempat yang jauh. Yang kedua, ada angin. Angin memegang peranan penting dalam penyebaran spora dari satu tanaman ke tanaman yang lain atau dari satu daerah ke daerah yang lain. Selanjutnya ada air. Dengan air yang mengalir dapat menyebarkan tanah yang mengandung patogen jamur sehingga seluruh kebun atau di kebun yang berdekatan dapat terkontaminasi. Yang keempat ada serangga. Serangga yang merupakan hama bagi tanaman dapat sekaligus menjadi vektor bagi jamur patogen yang kebetulan menyerang tanaman yang sama dan disebarkan ke tempat lain. Yang kelima ada manusia. Manusia dengan tidak sadar dapat menyebarkan bagian jamur yang patogenik dari satu tanaman ke tanaman yang lain dengan alat-alat pertanian atau benih tanaman yang terinfeksi. Yang terakhir, tanaman yang sudah terserang penyakit dapat menyebarkan atau menularkan patogen ke tanaman lain yang masih sehat, yang berdekatan atau bersinggungan. Nah, untuk selanjutnya ada penyebaran patogen. Penyebaran patogen ini dapat terjadi secara aktif maupun secara pasif. Penyebaran pasif yaitu dengan perantara angin, air, hewan, terutama serangga, dan manusia. Penyebaran secara aktif dengan kekuatan sendiri, misalnya nematoda, zoospora, dan bakteri motil. Mampu berpindah dalam jarak yang relatif pendek, mungkin jaraknya hanya beberapa milimeter atau sentimeter. Selanjutnya ada daur besar penyakit tanaman. Daur besar penyakit tanaman jika masuk ke suatu daerah baru, suatu penyakit dapat berkembang dengan cepat dan menjadi epidemi yang berat. Hal yang sama akan terjadi apabila timbul ras atau strain patogen baru yang virulen. Bahkan adanya kultivar rentan yang ditanam secara luas dapat menyebabkan timbulnya epidemi. Tapi jika jenis atau varietas tumbuhan itu tidak lalu binasa atau musnah, karena epidemi ini, penyakit akan berkurang dan seterusnya menjadi penyakit epidemik. Next. Terjadinya epidemi dan peramalannya. Penyebaran patogen memegang peranan yang penting untuk terjadinya epidemi, tapi juga ditentukan oleh faktor lain dari sejumlah faktor sesuai dengan segitiga penyakit, yaitu epidemi yang terutama disebabkan karena faktor patogen. Lalu ada yang disebabkan karena faktor tumbuhan, dan yang terakhir karena disebabkan oleh faktor lingkungan atau cuaca. Untuk yang selanjutnya yaitu terjadinya epidemi, di mana interaksi patogen inang dan lingkungan dijelaskan bahwa patogen dapat berkembang pada inang yang pada akhirnya mempunyai potensi terjadi peledakan penyakit apabila patogen mempunyai virulensi yang tinggi. Pada saat yang bersamaan, kondisi lingkungan sangat mendukung perkembangan penyakit, sedangkan manusia sebagai faktor yang dapat berperan terjadinya peledakan penyakit. Dalam konsep tetrahedron, penyakit mempunyai peran yang sangat berpengaruh
terhadap timbulnya epidemi. Peranan manusia yaitu sebagai pengontrol dan monitoring sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan, tindakan, pencegahan, dan pengendalian penyakit. Peranan tersebut akan meningkat apabila disertai dengan pemanfaatan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian ada peramalan epidemi. Sebelum memulai menyusun sistem peramalan, terlebih dahulu faktor-faktor yang membantu perkembangan penyakit perlu dipahami. Misalnya faktor cuaca, suhu dan kelembapan, pengamatan biologis, kerapatan spora dalam udara, populasi, vektor serangga. Makin lengkap data yang tersedia mengenai hubungan antara intensitas penyakit dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Cara peramalannya akan semakin cepat. Adapun beberapa syarat, yaitu adalah yang pertama, tumbuhan merupakan tanaman yang penting. Kedua, penyakit dapat menimbulkan kerugian yang besar, tetapi hanya pada keadaan-keadaan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah perlu terdapat cukup keterangan, baik hasil pengamatan maupun penelitian, mengenai pengaruh berbagai faktor lingkungan terhadap perkembangan suatu penyakit. Kemudian para penanam cukup siap dan mengerti. Lalu untuk penyakit yang bersangkutan telah tersedia cara pengendalian yang tepat. Yang terakhir adalah terdapat jarak atau tenggang waktu yang cukup panjang antara diumumkannya hasil peramalan dengan timbulnya epidemi suatu penyakit. Oke, yang selanjutnya adalah rumus epidemiologi. Nah, epidemiologi ini adalah studi kualitatif tentang perkembangan penyakit dalam ruang dan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat adanya interaksi antara populasi yang patogen yang dipengaruhi oleh faktor fisik, biotik, dan manusia. Kemudian kegunaan epidemiologi adalah untuk memberikan pengertian tentang sifat-sifat patogen dalam waktu dan ruang sehingga dalam memberikan pertimbangan untuk mengatur strategi pengendalian penyakit. Untuk rumusnya sendiri adalah XT sama dengan X0 kali E pangkat R kali T. XT adalah banyaknya tanaman sakit setelah waktu. T-nya itu waktunya. Untuk X0 itu banyaknya tanaman sakit mula-mula. Untuk E itu bilangan alam. Itu udah ketetapan ya 2,7182. Kemudian R-nya itu laju infeksi. Ya. Ini. Berdasarkan hasil diskusi di atas, kelompok ini dapat menyimpulkan bahwa agen penyebaran patogen dapat melalui biji, angin, air, serangga, manusia, serta tanaman yang sudah terpapar patogen. Kemudian, sedangkan pada penyebaran patogen itu dapat terjadi secara aktif maupun pasif. Untuk penyebaran secara pasif yaitu dengan perataan angin, air, hewan, dan juga manusia. Untuk penyebaran secara aktifnya itu dengan kekuatan sendiri, misal nematoda, zoospora, dan bakteri. Mampu berpindah dalam jarak yang relatif pendek, mungkin hanya dalam jaraknya itu beberapa milimeter atau beberapa sentimeter saja. Kemudian untuk penyebaran patogen memegang peranan penting itu untuk terjadinya epidemi yang disebabkan oleh faktor patogen, tumbuhan, dan juga lingkungan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman yang menyaksikan di rumah bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar di bawah. Kami tunggu respon teman-teman. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.